Halo semuanya. Jadi di sini aku bakal ngasih tau kalian nih materi mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sebelumnya, apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar dari sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia, karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda kedua yang diadakan selama 2 hari lamanya, tepatnya di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia yang menghadiri kongres ini, yakni Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islametenbon, dan Jong Ambon. Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda yang pertama ini diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928 di Batavia, Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Jong Java, Jong Islametenbon, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Batak, dan para pemuda Teosofi. Kongres pertama ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai ke Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Sumarto, M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahdar Johan, dan Pinontoan. Kongres Pemuda kedua. Ada 3 rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda kedua ini. Rapat pertama bertempat di Gedung Katolike Jongelingan Bon atau KJB, Waterloo Plain yang sekarang menjadi lapangan banteng, hari Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat ini dibuka oleh Ketua PPPI Sogondo Jojo Puspito. Dalam sambutannya, Sogondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi kuat, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemampuan yang kuat. Rapat kedua bertempat di Gedung Os Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Di hari kedua ini yang menjadi pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, mereka juga mengutamakan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Rapat ketiga sekaligus penutup kongres mengambil tempat di Gedung Indosiar Klub Gebau di Jalan Keramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Ada 3 isi dari Sumpah Pemuda, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.